Kita awali kuliah studi kelayakan bisnis ini dengan sebuah cerita lucu-lucuan. Misalnya kita semua, orang-orang semua sudah meninggal. Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Yang masuk neraka karena banyak dosa. Setelah dilebur, baru dipindahkan ke surga. Malaikat punya gagasan untuk memudahkan perpindahan orang-orang dari neraka ke surga. Dibangun sebuah jembatan. Orang-orang di surga harus bangun jembatan sampai di tengah. Orang-orang di neraka juga begitu, bangun jembatan sampai di tengah. Nanti ketemu di tengah-tengah. Dan hasilnya orang-orang di neraka bangun jembatannya sudah sampai di tengah. Dan orang surga jembatannya belum sampai di tengah. Mungkin baru seperapat. Persoalannya kenapa? Ternyata di neraka banyak kepala-kepala proyek. Di surga nggak ada kepala proyek. Rata-rata kepala proyek gak jujur, makanya banyak yang masuk neraka. Nah, ini maksudnya kita belajar studi kelayakan bisnis supaya kita bisa jadi kepala proyek yang jujur dan masuk surga, sehingga gak ketinggalan kalau bangun jembatan. Oke, ini sekedar cerita bual-bualan, cerita lucu-lucuan. Sekarang kita fokus, kita serius belajar studi kelayakan bisnis. Dan sebelum kita lebih jauh membahasnya, diingatkan kembali untuk subscribe dan klik tanda lonceng dan share supaya lebih mudah untuk mengakses video-video kami selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan kuliah studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis kuliah kedua, aspek studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dilaksanakan atau tidak. Sebuah ide bisnis dinyatakan layak untuk dilaksanakan jika ide tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak stakeholder dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangan yang digunakan sebagai dasar penelitian studi kelayakan, dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dijalankan, dapat dikerjakan, ditunda, dan atau bahkan tidak dijalankan. Ini ada metrik aspek studi kelayakan bisnis, yaitu komponen, dan sebelahnya adalah aspek yang diteliti. Termasuk dalam komponen pasar. Aspek yang diteliti adalah pasar konsumen dan produsen. Dalam komponen internal perusahaan, aspek yang diteliti adalah pemasaran, teknik dan teknologi atau produksi, manajemen, sumber daya dan keuangan, komponen lingkungan,
aspek yang diteliti adalah politik, ekonomi dan sosial, lingkungan industri, juridis atau hukum, dan lingkungan hidup. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis. 1. Aspek pasar dan pemasaran. Berkaitan dengan adanya peluang pasar untuk suatu produksi yang akan ditawarkan meliputi potensi pasar, jumlah konsumen potensial, konsumen yang mempunyai keinginan atau hasrat untuk membeli. Tentang perkembangan dan pertumbuhan penduduk, daya beli, kemampuan konsumen dalam rangka membeli barang mencakup tentang perilaku, kebiasaan, preferensi konsumen, kecenderungan permintaan masa lalu, dan lain-lain. Pemasaran menyangkut tentang strategi yang digunakan untuk meraih sebagian pasar potensial atau peluang pasar, atau seberapa besar pengaruh strategi tersebut dalam meraih besarnya market share. Kedua, aspek teknik dan teknologi berkaitan dengan pemilihan lokasi proyek, jenis mesin atau peralatan lainnya yang sesuai dengan kapasitas produksi, layout, dan pemilihan teknologi yang sesuai. Ketiga, aspek manajemen dan SDM berkaitan dengan manajemen pembangunan proyek dan operasionalnya. Keempat, aspek keuangan berkaitan dengan sumber dana yang akan diperoleh dan proyeksi pengembaliannya dengan tingkat biaya modal dan sumber dana yang bersangkutan. Kelima, aspek hukum berkaitan dengan keberadaan secara legal di mana proyek akan dibangun, yang meliputi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku termasuk perizinan-perizinannya. Keenam, aspek ekonomi. Apakah proyek dapat mengubah atau justru mengurangi income per kapita penduduk setempat, seperti seberapa besar tingkat pendapatan per kapita penduduk, pendapatan nasional, atau upah rata-rata tenaga kerja setempat, atau UMR, dan lain-lain sebagainya. Ketujuh, aspek sosial. Apakah dengan keberadaan proyek, wilayah menjadi semakin ramai, lalu lintas semakin lancar, adanya jalur komunikasi, penerangan listrik, dan lainnya, pendidikan masyarakat setempat untuk mendapatkan itu semua dengan cara wawancara, kuesioner, dan dokumen. SKB adalah untuk melihat kelayakan dari sebuah bisnis. Layak tidaknya bisnis tergantung ada laba tidaknya bisnis tersebut. Laba dalam bahasa finansialnya adalah ROI, Return on Investment. Return on Investment itu sangat dipengaruhi oleh berbagai komponen yang merupakan hasil kebijakan dari berbagai aspek studi. Aspek pasar misalnya, tingkat penjualan, aspek produksi misalnya penetapan harga pokok, aspek manajemen misalnya kebijakan organisasi dan biaya umum, aspek keuangan, pemilihan penggunaan modal sendiri, apa modal pinjaman, dan aspek-aspek lain termasuk aspek SDM. Analisa keuangan sistem DuPont. Analisa keuangan sistem DuPont adalah analisa keuangan yang memberikan gambaran
bahwa laba perusahaan itu bergantung kepada bekerjanya fungsi-fungsi manajemen, pemasaran, produksi, organisasi, dan manajemen yang kebijakan-kebijakannya itu saling berhubungan dan mempengaruhi laba perusahaan. Laba perusahaan dalam bahasa finansialnya adalah ROI, Return on Investment, tingkat pengembalian investasi. Ini bagan analisa laporan keuangan sistem DuPont. Laba perusahaan yang dalam bahasa finansialnya sering disebut dengan ROI, Return on Investment, atau ROA, Return on Asset. ROI atau ROA adalah hasil perkalian dari profit margin dan TATO, Total Asset Turnover. Profit margin adalah laba perusahaan dibagi dengan penjualan, sedangkan laba perusahaan adalah hasil dari penjualan dikurangi dengan biaya-biayanya. Sementara TATO, Total Asset Turnover, adalah hasil bagi antara penjualan dengan total aset. Dan total aset adalah penjumlahan dari aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap. Sementara aktiva lancar adalah kumpulan dari kas, piutang, dan persediaan. Melihat bagan sistem DuPont, maka bagian atas adalah margin laba penjualan dan bagian bawah adalah rasio aktiva. Ini neraca dan laba rugi. Alit Food Product neraca per 31 Desember 1997 dan 1996 dalam jutaan dolar. Sebelahnya, Alit Food Product laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 1997 dan 1996 dalam jutaan dolar. Kita ambil angka-angkanya tahun 1997 untuk menyusun analisa laporan keuangan sistem DuPont. Analisa laporan keuangan sistem DuPont Alit Food Product tahun laporan 1997. Biaya operasi 2.612,2 ditambah dengan penyusutan 100 ditambah biaya bunga 88 ditambah dividen saham preferen 4 ditambah biaya pajak 78,3 dan hasilnya adalah 2.886,6. Penjualannya 3.000, biayanya 2.886,6, maka labanya menjadi 113,6. Dibagi dengan penjualan adalah profit margin 3,8. Di sisi lainnya, aktiva kas ditambah dengan piutang ditambah dengan persediaan menjadi 1.000 dan aktiva tetapnya 1.000 menjadi total aktiva 2.000. Penjualan 3.000 dibagi total aktiva 2.000 menjadi TATO, Total Asset Turnover 1,6.
Profit margin PM dikalikan dengan tato atau 3,8 dikali 1,6 adalah 5,7. Ini adalah tingkat pengembalian aktiva atau return on asset atau return on investment atau ROI atau boleh dibilang tingkat laba. Ini cuma perhitungan bahwa sedikit perubahan dalam biaya, misalnya umpamanya ada kenaikan gaji karyawan sehingga merubah biaya dari 2.626,2 menjadi 2.700 akan membawa dampak besar bagi ROI atau ROA. Lihat perubahannya dari ROI 5,7 menjadi ROI 1,5. Artinya adalah bahwa laba perusahaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan di berbagai fungsi manajemen. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis harus meliputi berbagai aspek manajemen, karena akhir yang akan dicapai adalah adanya laba sebagai suatu tanda kelayakan. Pentingnya aspek-aspek dalam studi kelayakan. Ini yang membuktikan bahwa kebijakan harga pokok sedikit berubah, maka dampaknya besar terhadap tingkat perolehan laba perusahaan. Begitu juga kebijakan biaya umum, misalnya sedikit saja berubah akan mempengaruhi laba perusahaan. Sehubungan dengan itu, menyusun studi kelayakan bisnis harus mencakup seluruh aspek dalam manajemen perusahaan. Soal latihan, untuk lebih memahami bahwa laba perusahaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan di seluruh bidang manajemen, maka buatlah analisa DuPont ini dari laporan keuangan Allied Food Product untuk tahun 1996 dari neraca dan laporan laba rugi yang ada pada slide di atas. Jawaban kirim ke email dedinurdin1234@gmail.com. Ini mengingatkan bahwa Anda punya tugas kelompok menyusun paper. Ini adalah sistematika penulisan papernya. Ini judul papernya. Demikianlah kuliah kita yang kedua pada hari ini. Untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng dan share. Sekali lagi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.